Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian dimanapun berada. Saya Ditra Harjo, semoga semua sehat. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik dan sesuai pada situasi saat ini, yaitu setelah pandemi. Bapak Ibu, yang punya bisnis yang selama ini tutup, kita perlu yang namanya reconnecting. Reconnecting itu adalah ibarat sebuah hubungan yang terputus, kemudian disambung kembali. Nah, kita tahu bahwa selama ini hubungan kita terputus akibat sebuah pandemi. Hampir semua sisi kehidupan, sisi ekonomi, keluarga, hubungan terputus sementara akibat dari sebuah pandemi ini. Dan begitu juga pada bisnis. Nah, bisnis sekarang sudah mulai reopening istilahnya. Dalam reopening mereka mencoba mengembalikan pelan-pelan, tahap demi tahap untuk menjadi normal. Nah, yang penting lagi bagi kita yang punya bisnis, yaitu kita harus melakukan yang namanya reconnecting. Artinya menyambung kembali apa yang telah putus, kemudian disambung kembali. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu reconnecting? Ibarat sebuah aliran air yang biasanya mengalir deras, lancar, kemudian karena sesuatu hal terputus sementara, yaitu COVID tadi, dan saatnya kita harus menyambung kembali aliran air kembali kepada kita, agar semua kehidupan kembali seperti sedia kala. Nah, kira-kira itu. Nah, reconnecting dalam bisnis adalah menyambung kembali hubungan kita kepada pelanggan, menyambung kembali hubungan kita kepada pasar, menyambung kembali hubungan kita kepada klien. Itu yang disebut dengan reconnecting business. Nah, pertanyaannya, kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Ya, karena ini penting dalam bisnis. Ibarat sebuah hubungan yang ingin disambung kembali, harus kembali disambung. Karena untuk mengikat kita kembali kepada bisnis kita. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan reconnecting, mereka akan lupa kepada kita. Benak mereka akan lupa terhadap brand kita, nama kita, dan mereka lupa kepada kita. Ingat bahwa selama pandemi ini, apalagi masa reopening ini, tentu banyak sekali orang-orang, pesaing-pesaing kita yang mencoba mempengaruhi pikiran dari pelanggan-pelanggan kita. Itulah kenapa kita perlu namanya reconnecting kepada klien kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Persiapan ini penting karena ibarat kita menembak, kita harus tahu sasaran kita seperti apa. Sasaran reconnecting ini adalah menyambung kembali hubungan yang terputus. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan ini persiapan apa? Persiapan yang harus dilakukan adalah berdasarkan data. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya data di mana pelanggan ada namanya, email sudah punya, kontak sudah punya, semua itu harus dikumpulkan kembali dan dikategorikan. Siapa-siapa yang sudah memiliki hubungan bisnis dengan kita, siapa yang pernah meminta permintaan kepada kita, itu harus dikumpulkan, digrupkan kembali, kemudian dikategorikan. Kategori misalkan di kota A, ini di kota B, ini di kota C atau di kota lain. Yang kedua, kategorikan jenis permintaannya apa. Nah, setelah itu kumpulkan semua data, kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu apa? Yang kedua adalah mempersiapkan informasi. Informasi apa yang harus kita siapkan? Informasi tentang perusahaan kita. Nah, perusahaan kita sudah mulai buka misalnya. Apa yang dilakukan selama persiapan pembukaan ini, semua disiapkan, informasikan. Kita bisa melalui video, kita bisa membuat teks, kita bisa membuat gambar, segala sesuatu informasi dipersiapkan dengan matang. Yang ketiga apa dalam persiapan ini? Persiapan ini penting, yaitu jangan lupa kita harus mempersiapkan empathy. Kata-kata empathy ini penting agar apa? Agar kita bisa lebih mudah masuk kepada pelanggan-pelanggan kita. Apa itu empathy? Empathy adalah kita harus merasakan
apa yang mereka rasakan. Akibat pandemi ini, semua berubah, semua mengalami hal yang sama, kita pada dunia yang sama seperti itu. Jadi 3 hal dalam persiapan itu. Yang pertama adalah datanya dipersiapkan, kemudian informasi apa saja yang dipersiapkan. Yang ketiga, jangan pernah lupa mempersiapkan kata-kata empati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, mulailah. Ketika semua informasi sudah siap, siapkan media. Media ini penting. Informasikan semua melalui media yang tepat. Media yang tepatlah sarana-sarana yang harus nyampe kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Kita punya email, hubungi email melalui email. Kita punya WA, sambung kembali melalui WA. Kita punya list yang lain, gambar atau sambung mereka dengan apa. Artinya setiap informasi yang kita siapkan harus tersampaikan melalui media-media pilihan yang tepat sasaran sesuai dengan target pasar kita. Kalau pasar kita di WA, hubungi mereka dengan WA. Kalau mereka di email, sambung mereka dengan email. Selanjutnya adalah yang kedua dalam hal ini, yang penting ada 2 hal dalam menyambung kembali informasi. Kenapa kita harus menyampaikan informasi? Yang pertama adalah branding. Branding ini penting. Branding adalah nama perusahaan kita. Jangan sampai kita tidak reconnecting, berlama-lama kita berdiam diri, lama-lama pelanggan kita, klien kita, teman-teman kita lupa terhadap nama kita, lupa terhadap brand kita, lupa sama perusahaan kita. Nah, inilah kita perlunya menyambung kembali. Yang kedua adalah sisi bisnisnya. Selain branding, yang kedua adalah bisnis. Bisnis adalah untuk mendatangkan pendapatan. Yang terpenting lagi adalah persiapkan promosi-promosi yang menarik selama kita menyampaikan informasi. Misalkan begini, pada saat kita menyampaikan informasi bahwa kita akan buka lagi, kita bisa menyampaikan penawaran yang paling menarik. Misalkan nginep 1 malam, bayarnya setengah harga, atau 2 malam gratis 1 malam, apapun yang membuat mereka menarik. Nah, pertanyaan sekarang, apakah mereka langsung membeli? Tentu saja iya dan tidak. Jika iya, berarti dua-duanya berhasil. Berarti secara branding Bapak Ibu berhasil, yang kedua secara bisnis Bapak Ibu mendapatkan pendapatan. Bagaimana kalau enggak? Misalkan tidak membeli, ya tidak apa-apa. Yang penting mereka adalah dari sisi branding, mereka ingat kembali kepada nama kita, kepada perusahaan kita. Itu yang kedua. Gunakan media yang tepat dengan cara branding dan bisnis. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ucapkan terima kasih. Kita harus membina hubungan dengan pelanggan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah dengan mengucapkan terima kasih. Kenapa demikian? Supaya mereka dapat merasakan manfaat apa yang telah kita berikan selama ini. Kenapa? Karena selama ini mereka sudah berkontribusi kepada perusahaan, berkontribusi kepada kita, memberikan bisnis kepada, meluangkan waktu, mempromosikan kita punya produk kepada teman-temannya. Jadi sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan kita yang sudah setia pada saat kita reconnect. Ya, setelah itu apa? Setelah itu jangan lupa invite mereka kembali, ajak mereka datang kembali kepada kita, ajak untuk datang kepada kita lagi. Ya, kenapa? Karena dengan sentuhan kata-kata itu akan mendorong orang untuk lebih mengingat kembali, mendorong untuk segera datang kepada kita. Ini penting. Yang pertama adalah persiapkan semua datanya, siapkan datanya sesuai yang kita punya. Kemudian dalam data itu harus siapkan informasinya. Setelah itu kita gunakan media yang tepat melalui branding dengan tujuan kita, kemudian promosi. Yang ketiga adalah bina hubungan dengan kata-kata terima kasih. Kemudian jangan lupa ajak mereka kembali kepada kita. Bapak Ibu, saya kira reconnecting ini penting. Sadar semua bahwa kita harus membina kembali pada situasi kita reopening ini, pada situasi kita di mana kita mencoba untuk hidup kembali seperti normal, bisnis kita kembali normal. Kita perlu mencapai, mengajak, menyentuh, menyambung kembali hubungan kita kepada klien-klien yang pernah mengadakan kontak kepada kita. Semoga bermanfaat. Saya Ditra Harjo mengucapkan salam dahsyat.